Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti, mahasiswa UIN Jambi semester 2B, NIM 4012124, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adat dan Humaniora. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mereview 6 materi yang sudah dipelajari. Di antara 6 materi tersebut, yakni di antaranya membahas tentang sejarah awal penyebaran Islam di kawasan Arab, kemudian hubungan antara Islam dan peradaban Melayu, selanjutnya pengertian Melayu dan asal-usul Melayu, kemudian teori-teori dan bukti masuknya Islam ke tanah Melayu, kemudian awal terbentuknya komunitas dan identitas politik Muslim di kawasan Melayu, dan yang terakhir, ulama-ulama penyebar agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. Kemudian yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah awal penyebaran Islam di kawasan Arab. Negara Arab atau Jazirah terletak di Asia Barat dan dikelilingi oleh Laut Irak, Laut Merah, dan Samudra Hindia di 3 sisi penjuru. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, dalam hal ini adalah Islam yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad, dikenal sebagai masyarakat jahiliyah atau masyarakat yang ditinggal dalam kebodohan atau kegelapan. Sebenarnya, Islam atau ketauhidan sudah ada di tengah masyarakat Arab sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang mendirikan Ka'bah. Setelahnya, kepercayaan itu mulai luntur dengan adanya ajaran sesat, yakni menyembah berhala dari masyarakat. Yakni ajaran tersesat tersebut adalah menyembah berhala yang datang atau dibawa oleh masyarakat Syam yang dibawa oleh Amir bin Nubayh. Ia mengatakan bahwa berhala tersebut adalah perantara Tuhan dengan makhluknya. Awalnya ajaran tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat Mekah yang bahkan membuat ratusan berhala dan meletakkannya di sekeliling Ka'bah. Sebagian penduduk Arab menganut Nasrani, Yahudi, dan agama kepercayaan yang menyembah berhala. Selanjutnya, mengenai tentang hubungan antara Islam dan peradaban Melayu. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Agama Islam juga mengatur berbagai dimensi hubungan manusia dalam menjalani aspek kehidupan. Peradaban Melayu di masa lampau menjadi salah satu peletak dasar peradaban di Asia Tenggara. Peradaban-peradaban yang tumbuh di atas landasan budaya yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tradisi kehidupan yang berasal dari kebudayaan Melayu. Nah, teori kedatangan Melayu didukung oleh beberapa teori di sini. Di antaranya adalah ada teori Cina, teori India, teori Arab, dan teori Persia. Kemudian pengaruh Islam terhadap Melayu ini sangat signifikan. Nah, karena langsung menghujam ke aspek yang sangat dalam, yaitu mempengaruhi kepercayaan dan keagamaan. Contoh pengaruh Islam di kebudayaan Melayu, yakni mengenai bidang akidah, bidang ekonomi, bidang bahasa, dan bidang seni serta bidang arsitektur. Selanjutnya membahas tentang pengertian Melayu dan asal-usul Melayu. Ada pendapat yang mengatakan kata Melayu berasal dari kata Mala yang berarti mula, sedangkan Yu yang berarti negeri, seperti dinisbatkan kepada Ganggayu yang berarti negeri Gangga. Pendapat ini bisa dihubungkan dengan cerita rakyat Melayu yang paling luas dikenal, yaitu cerita si Kelambai atau Sang Kelambai. Kemudian kata Melayu atau Melayur dalam bahasa Tamil berarti tanah tinggi atau bukit, di samping kata Mala yang berarti hujan. Ini bersesuaian dengan negeri-negeri orang Melayu pada awalnya terletak pada perbukitan, seperti tersebut dalam sejarah Melayu Bukit Siguntang Mahameru. Negeri ini sebagai negeri yang banyak mendapat hujan karena terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, sejarah asal-usul bangsa Melayu. Dalam buku sejarah Melayu disebut bahwa Melayu adalah nama sungai di Sumatera Selatan yang mengalir di sekitar Bukit Siguntang dekat Palembang. Siguntang merupakan tempat pemunculan pertama 3 orang raja yang datang ke alam Melayu. Di antaranya Singapura, Malaka dan Gilbert, Minangkabau dan Tanjung Pura.
Sejarah Melayu atau Malay Annals merupakan karya tulis yang paling penting dalam bahasa Melayu yang merupakan sumber otentik. Nah, untuk informasi mengenai Kemalayuan disusun sekitar tahun 1612. Selanjutnya mengenai tentang teori-teori bukti dan bukti masuk teori-teori dan bukti masuknya Islam ke tanah Melayu. Yang pertama didukung oleh teori Arab. Pendapat ini menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau lebih tepatnya dari Hadramaut. Karena jika dilihat secara nyata, jauh ke belakang sebenarnya telah terjadi hubungan antara penduduk Nusantara dengan bangsa Arab sebelum kelahiran Islam. Dalam satu catatan Sahih, telah ditemui pada tahun 650 Masehi sampai 30 Hijriah, perkampungan tersebut dihuni oleh orang-orang Arab yang datang ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Ada teori India. Teori India ini diperkuat dengan adanya bukti ditemukannya batu nisan seperti batu nisan di Pasai yang bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428, mirip dengan batu nisan yang ada di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga ada teori Cina. Teori ini didukung oleh Emmanuel Godinho yang digunakan oleh Othman dalam tulisannya yang mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara dari Cina melalui Kanton dan Hainan pada abad ke-9 Masehi dengan bukti ditemukannya batu bersurat di Kuala Garang, Terengganu yang terletak di pantai timur tanah Melayu. Keempat ada teori Eropa. Teori yang menyatakan bahwa Islam itu datang dari Eropa secara mutlak berpegang pada apa yang disebutkan oleh pengembara Italia Marco Polo bahwa masuknya Islam ke Asia Tenggara adalah pada abad ke-13 Masehi di sebelah utara Pulau Sumatera. Selanjutnya ada teori Muslim. Yang kelima ini teori Muslim. Pendapat Syarif Alwi bin Thohir Al-Haddad, salah seorang mufti Kesultanan Johor, Malaysia. Selanjutnya ada teori Bengali atau Bangladesh. Teori keenam ini menyatakan bahwa Islam itu datang dari Bengali yang diajukan oleh Fatimi. Menurut Fatimi di sini juga berargumentasi bahwa kebanyakan orang Timur bukan dari Barat atau Malaka. Yakni awal terbentuknya komunitas dan entitas politik Muslim di kawasan Melayu. Sebelum Kesultanan Demak lahir, penyebaran agama Islam di Jawa sudah dilakukan baik dari orang asing maupun bumi putra. Juga ditunjukkan ke pulau-pulauan lain, seperti Maluku, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. Penyebaran tersebut dipelopori oleh para ulama, termasuk Wali Songo, dan mendapatkan dukungan dari para penguasa. Dan kemudian yang terakhir membahas tentang ulama-ulama penyebar agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. Berikut nama-nama ulama penyebar agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. Di antara yang pertama adalah Hamzah Kansuri, adalah seorang ulama dan sufi besar pertama di Aceh. Beliau adalah penulis produktif yang menghasilkan karya risalah keagamaan dan juga prosa yang syarat dengan ide-ide mistis. Adapun karya-karyanya Hamzah Kansuri antara lain yakni Syarabal Asyifin, Asyrarul Arifin, Al-Muntahal. Kemudian yang kedua adalah Imam Syamsuddin As-Sumatrani, sufi besar yang muncul di Aceh sesudah Hamzah Kansuri, ialah Syamsuddin As-Sumatrani. Dan yang ketiga adalah Imam Nuruddin Ar-Roniri, ulama dan sastrawan ini berasal dari Ronir, lahir pada tahun 1998 Masehi di sebuah kota pelabuhan di pantai Gujarat. Karya-karya beliau diantaranya adalah cukup banyak ya, lebih dari 40 kitab, antara lain Surat Al-Muttaqim atau Jalan Lurus, kemudian Darul Al-Faraid, Al-Azil Ma'al Sabahi, kemudian Hujjat As-Siddiq, Al-Ma'al Hayat, Bustanul As-Salatin, dan masih banyak karya-karya beliau yang lain. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.